Permisi Pak. Ya Bu, silakan Bu, duduk Bu. Eh, Assalamualaikum Bu, bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah kabar saya sehat. Cuman ada sedikit yang menjadi ganjalan di hati saya Pak. Kalau boleh tahu memangnya ada masalah apa Bu? Kalau berkenan nih Bu ya, boleh cerita-cerita dan saya insya Allah akan mungkin siap mendengarkan Bu ya. Jadi begini Pak, murid di kelas 6 ini saya suka menyendiri. Padahal anaknya pinter loh. Kalau masalah akademiknya cuma ya itu kurang percaya diri, nggak punya teman. Kalau melakukan praktik, beliau ini malu-malu hingga nilainya kurang sempurna Pak. Oh ya Bu, jadi kan kita hanya punya waktu 10-15 menit Bu ya. Kalau boleh tahu tujuan apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Saya ingin membantu murid tersebut agar bisa bergabung bersama teman-temannya. Saya kasihan Pak, jadi nggak punya teman dia. Menurut pengamatan Ibu nih, kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut menjadi seperti itu Bu? Menurut pengamatan saya Pak, terjadi karena orang tua yang membatasi pergaulan anak tersebut. Beliau ini anak tunggal dan anak tunggal ini nanti sangat dinantikan kehadirannya. Jadi apa-apa serba dibatasi Pak. Ya, terus menurut Ibu bagaimana sih kondisi yang ideal yang Ibu harapkan? Kondisi ideal yang saya harapkan ya murid saya ini bisa berkolaborasi bersama temannya, terutama teman satu kelasnya karena itu sangat penting untuk kehidupannya ke depan. Apalagi kalau sudah dewasa nanti dan menjalani kehidupan masyarakat yang semuanya butuh kolaborasi. Ya, kalau begitu Bu, apa nih yang dapat Ibu lakukan agar tercapai kondisi ideal tersebut Bu? Mungkin saya akan mengajaknya ngobrol berdua dulu Pak, menggali lebih lanjut kebutuhan yang dibutuhkan anak tersebut dengan harapan nanti anak tersebut mau berbagi cerita dengan saya Pak. Nah, selain itu mungkin Ibu punya cara nih atau metode yang lain yang bisa Ibu lakukan Bu? Saya akan merancang pembelajaran dengan tugas kelompok dengan harapan anak tersebut mau menyampaikan pendapatnya dalam kelompok dan juga meminta anggota lain yang untuk mengajaknya mengobrol. Oke, baik Bu. Jadi menurut kondisi Ibu saat ini apabila kita kasih rentang nih Bu ya, 1 sampai 10 Bu. Kira-kira pada rentang berapa nih? Menurut saya sih kira-kira rentang 6 sampai 7 karena anak ini sebenarnya anak yang pandai, cuman kurang percaya diri dan berbicara dengan orang lain. Nah, selanjutnya kira-kira rencana apa setelah ini yang akan Ibu lakukan Bu? Saya akan mengajaknya mengobrol berdua dan meminta bantuan teman-teman sekelasnya juga untuk bisa mengajak ngobrol dengan anak tersebut. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan rencana tersebut dan membutuhkan waktu berapa lama sih Bu? Kira-kira mungkin minggu depan. Kebetulan saya mengajar di kelasnya jam ketiga sampai istirahat. Jadi nanti ketika istirahat saya pengen ajak ngobrol berdua. Ya, baik. Kira-kira nih Bu, siapa yang dapat membantu Ibu agar rencana Ibu ini dapat berjalan dengan baik Bu? Pastinya yang bisa membantu saya itu teman-teman satu kelasnya Pak. Kemudian guru kelas dan guru mata pelajaran lainnya. Oke, agar semua rencana yang dapat berjalan dengan baik, bagaimana nih komitmen dari Ibu sendiri Bu atas rencana Ibu tadi? Agar semua rencana dapat berjalan baik, saya akan konsisten mengajaknya mengobrol atau sekadar menanyakan keadaannya setiap harinya. Oke, baik Bu ya. Semoga rencana Ibu ini dapat berjalan dengan baik. Nah, apa saja nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita yang singkat hari ini Bu? Saya jadi mempunyai gambaran untuk membantu anak tersebut bisa membuka diri dengan orang lain. Yang pertama sekali saya akan ajak obrol anak tersebut. Oke, Alhamdulillah Ibu ya. Sudah ada gambaran tentang apa yang akan Ibu lakukan. Nah, jadi gak sabar nih menunggu hasilnya ketika Ibu sudah mengajar nanti Bu ya. Pada hari kapan Bu yang akan dilaksanakan Bu? Pada mungkin hari Jumat Pak. Oke, baik Bu. Nah, nanti saya tunggu kabar baiknya Bu ya. Nanti mungkin bisa kita sharing-sharing dan cerita lagi Bu ya. Ya Pak. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Saya izin ya Pak keluar. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Sebelum memulai pembelajaran, tentunya kita harus apa? Membaca. Oke. Dinda, pimpin doa pada pembelajaran hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Nah, ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Rasio. Rasio itu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita akan menggunakan soal yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian untuk menjawab soal cerita tentang rasio. Rasio itu ada yang tahu nama lain dari rasio? Apa? Tunjuk tangan, atur. Perbandingan. Selain itu siapa lagi? Apa? Siapa? Tunjuk tangan. Napisa, boleh Napisa. Apa Gibran? Boleh Gibran. Apa rasio itu? Rasio itu benar, yaitu perbandingan. Ayo kita beri dia tepuk, atur. Beri dia W. Ayo sama bareng-bareng. W. Beri dia O. Beri dia W. Jadi beri dia wow. Tepuk tangan untuk atur. Nah, benar bahwa apa yang dikatakan atur itu rasio itu perbandingan. Terus pernah nggak sih kalian membanding-bandingkan di rumah? Misalnya ada buah, kalian bandingkan. Belanja, pernah nggak? Membandingkan dari toko A ke toko B. Misalnya belanja itu kalau tujuan untuk perbandingan dari toko A ke toko B itu apa perbandingannya? Untuk menentukan harga yang lebih murah. Tentunya kalian kalau belanja ingin belanja di toko yang lebih murah atau lebih mahal?
lebih murah kan? Jadi itulah gunanya apa? Belajar tentang rasio. Nah, di sini ya Ibu ada pertanyaan. Bagaimana kamu menggambarkan hubungan antara bendera hijau dan jumlah bendera kuning? Siapa yang mau? Siapa yang mau tunjuk tangan? Selain atur siapa lagi? Nizam boleh Nizam? Ada berapa Nizam? Tinggal tunjuk be. Ada berapa bendera kuningnya? Ada berapa itu? Nizam dulu. Ada berapa Nizam bendera kuningnya? Sedangkan bendera hijaunya? Dua. Jadi jika ditulis itu bisa perbandingan bendera hijau dan bendera kuning itu adalah 2 dibanding 3 atau bisa ditulis dengan 2/3. Nah, ini pengertian dari rasio. Rasio ada menunjukkan ukuran relatif dari dua kuantitas atau lebih. Rasio membandingkan ukuran satu nilai dengan kaitan dengan nilai yang lain. Nah, misalnya tadi bendera kuning dan bendera hijau kan? Misalnya toko A dan toko B yang lebih mahal dan lebih murah. Nah, ini perbandingan dari bendera hijau dan bendera kuning tadi. Ini tulisannya 2/3. Ini dibaca banding, bukan dibaca bagi. Itu menunjukkan berarti bendera 2 bagian warna hijau dan 3 bagian berwarna kuning. Selanjutnya, ini untuk menentukan ukuran relatif. Nah, siapa yang pengen maju? Ini, Kila. Ini ya. Sudah, atur sudah. Gantian sekarang. Akila. Di samping sini. Jalannya. Iya. Boleh. Satu aja. Benar dah yang disampaikan oleh Akila? Benar. Berarti banyak bendera hijau itu ada 18. Tepuk tangan dulu untuk Akila. Beri dia apa? Beri dia W, beri dia O, beri dia E, beri dia Nah, sekarang ini untuk yang lebih dari 2. Nah, seorang petugas di kios minuman menyiapkan apa? Jus apel, jus jeruk, dan jus nanas. Perbandingan rasionya berapa? 1/3/5. Jika dia menyiapkan 27 liter, berapa liter jus nanas yang dia siapkan? Nah, langkah yang digunakan itu sama ya. Perbedaannya itu di sini ada 3. Ya, jadi 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Nah, karena dia menanyakan jus nanas itu ada 5 kan? 5. Di sini 5. Jika dia menanyakan jus apel, maka diganti ini jadi 1. Kalau nanya jus jeruk, di sini berapa? 3. Jadi langkahnya tetap sama, tapi ini kan yang membedakan itu ini ada 3 ya rasionya. Jadi jika ditambah yaitu 9. Nah, terus dibagi
baru dikalikan ya. Nah, selanjutnya ini. Jumlah murid perempuan dibanding laki-laki yang menata panggung memiliki rasio 1:2. 1, ini kan 1:2. 1:2 ya. Nah, sedangkan siswa perempuannya ada 3. Nah, ini belum tahu kan? Belum tahu kan? Nah, ini biar dikalikan berapa ini biar hasil 3? Dikali jadi 1 kali 3. Yang ini harus sama nggak? Harus sama nggak? Jadi dikali berapa? Biar sama-sama dikali berapa? 3. Jadi 1 kali 3 3, 2 kali 3. Nah, jadi total jumlah murid yang ada yaitu ada berapa? 3 ditambah. Jadi berapa? Nah, jadi kalau kiri sama kanan itu harus dikalikannya harus sama. Itulah walaupun perbandingannya. Ya. Kita lihat, benar tak? Benar tak? Jadi jawabannya 9. Nah, ini Ibu sudah bagi kalian ke beberapa kelompok. Nah, silakan kerjakan ini. Nah, ini. Ambil tolong. Kalau Bu kelompok ini Bu, yang kalau sini. Nah, lihat dulu. Ini Ibu kasih LKPD. Nah, perhatikan dulu. Nah, di LKPD ini tulis nama kelompok sama ke kelas. Sudah dibuka? Sekarang buka lembar kedua. Lembar kedua. Nah, pada lembar kedua LKPD itu ada apa? Petunjuk belajar. Nah, petunjuk belajarnya itu yang pertama apa? Baca dan pahami tujuan pembelajaran. Yang kedua apa? Pahami seluruh kegiatan. Nah, terus apa? Bekerja sama dengan semua anggota kelompok. Nah, jika ada yang belum dipahami, tanya sama siapa? Ibu. Nah, terus di lembar ketiganya, di lembar keempatnya itu ada soal. Nah itu kerjakan soal di belakang itu, ya. Nah ya, kerjakan soal tentang ini ada 2 soal, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dikerjakan ya. Tidak. Nah, pada hari ini sudah kita mempelajari tentang rasio. Ada yang bisa menyimpulkan tentang rasio? Ayo Karin. Perbandingan. Siapa lagi? Ardi tadi. Ayo Ardi. Rasio tentang apa Ardi? Perbandingan. Nah, kesimpulannya pada hari ini kita belajar tentang rasio itu menunjukkan hubungan kuantitas dari 2 objek atau lebih. Nah, untuk menentukan ukuran relatif bagi kuantitas himpunan dengan total jumlah bagian, lalu kita kalikan dengan suku yang terkait dalam rasio tersebut. Nah, untuk
Untuk pelajaran selanjutnya, silakan kalian catat di buku latihan kalian. Ini untuk PR kita pelajaran selanjutnya. Nah, dicatat dulu. Baiklah, sudah dicatat? Sudah? Sudah. Nah, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, Dinda pimpin doa, Dinda. Di atas maka doa. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Mohon izin, Bu ya. Baik. Jadi hari ini, Bu, kita akan melaksanakan wawancara pasca observasi, Bu ya. Bagaimana, Bu, kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, Bu ya. Jadi kemarin sudah melaksanakan observasi, Bu ya. Boleh saya bertanya sedikit, Bu? Boleh, Pak. Baik, Bu. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, Bu ya. Jadi di sini bagaimana nih Ibu menilai performa dalam kompetensi yang telah Ibu laksanakan pembelajaran tadi, Bu? Saya menilai performa yang saya lakukan tadi sudah cukup baik, tetapi ada sedikit kekeliruan, Pak. Apa yang membuat Ibu berpikir demikian, Bu? Yang membuat saya berpikir demikian, ketika pembelajaran terakhir saya merasa saya tidak melakukan evaluasi kepada murid saya. Baik, Bu. Ini berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Bu ya. Jadi saya mengamati pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran tadi, memang pada akhirnya Ibu belum menyampaikan proses evaluasi di akhir pembelajaran, Bu ya. Nah, jadi untuk yang lain, Ibu setelah runtut dalam melaksanakan pembelajaran sudah sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk, Bu ya. Bagaimana nih pendapat Ibu mendengar hasil pengamatan saya? Saya sangat senang saya mendapat masukan dan itu menjadi perbaikan dan evaluasi saya ke depannya. Baik, Bu. Jadi untuk evaluasi ke depan nih, rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan apa, Bu? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan merancang pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terus saya tidak lupa memasukkan evaluasi di akhir pembelajaran yang saya lakukan. Baik, Bu. Jadi dari diskusi ini berarti Ibu sudah terbayang, Bu ya, apa yang akan Ibu lakukan tadi, Bu ya. Nah, untuk melaksanakan tersebut, terus Ibu membutuhkan bantuan atau dukungan, Bu? Tentunya saya memerlukan bantuan dan dukungan dari teman-teman saya. Dan dalam merancang pembelajaran, saya juga harus mengikuti berbagai pelatihan, berbagai
literasi yang mendukung saya untuk maju. Baik Bu. Kira-kira kapan Bu akan Ibu laksanakan? Mulai besok Pak, secepatnya. Secepatnya. Pada mata pelajaran yang sama atau berbeda Bu? Pada setiap mata pelajaran yang saya ampuh. Baik Bu. Jadi Ibu akan melaksanakan rencana tindak lanjut Ibu tadi Bu ya untuk kedepannya Bu ya. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi kemarin dan sekarang sudah pasca observasi Bu? Saya merasa saya senang, saya merasa saya mendapatkan refleksi dari hasil mengajar saya dan untuk perbaikan saya ke depannya agar saya lebih baik dalam mengajar. Baik Bu. Jadi itu Ibu merasa senang Bu ya ketika dilakukan pasca observasi ini sudah dilaksanakan observasi juga Bu. Jadi dapat menilai lebih jauh Bu ya sebatas mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan Bu ya. Ya. Baik Bu. Selanjutnya nih Bu, pengalaman apa yang Ibu dapatkan nih dari pada saat saya mengobservasi? Pengalaman yang saya dapatkan yaitu ketika observasi berlangsung itu saya kan mengajar. Nah, pada saat saya mengajar itu saya mendapatkan, saya merasa mendapatkan refleksi atau evaluasi dari Bapak mengenai cara mengajar saya yang kurang baik, sehingga saya dapat memperbaiki lagi ke depannya. Nah, baik, jadi Ibu menyatakan untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya tadi Bu ya. Baik, itu saja mungkin Bu ya yang bisa kita diskusikan pada pasca observasi ini Bu ya. Terima kasih Bu ya. Baik Pak, saya permisi ya Pak. Ya Bu, boleh Bu.